Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Kali ini saya akan membahas topik seputar, betul, masih fresh, masih hangat, apalagi kalau bukan tentang Cortex. Jika merujuk pada sebuah artikel berita yang disampaikan oleh kontan.co.id yang berjudul IWPI temukan 3 masalah baru jika 2 sistem pajak jalan bersamaan. Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi munculnya 3 masalah utama apabila sistem pajak baru, Cortex, dan sistem pajak lama dijalankan secara bersamaan tanpa regulasi yang jelas. Ketua Umum IWPI, yaitu Bapak Rinto Setiawan, mengatakan penggunaan dan 2 sistem pajak yang berjalan bersamaan berpotensi menimbulkan kebingungan dan beban tambahan bagi wajib pajak. Ia pun menguraikan 3 masalah yang diidentifikasi oleh IWPI. Sebelumnya, dari hal tersebut, IWPI mengklasifikasikan terdapat beberapa dugaan implikasi yang cukup serius di antaranya. Yang pertama, ketidakadilan. Penggunaan 2 sistem pajak yang secara bersamaan dapat menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak. Ada indikasi yang memungkinkan wajib pajak yang patuh dan taat akan dirugikan oleh adanya sistem yang tidak transparan. Yang kedua, kerugian pajak. Sistem pajak yang tidak transparan dapat membuka peluang terjadinya kebocoran penerimaan negara. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik. Dugaan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan lembaga-lembaga yang berwenang. Dan yang keempat, ketidakpastian hukum. Penggunaan sistem ganda yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak karena mereka tidak tahu sistem mana yang sebenarnya berlaku di balik banyaknya keluhan maupun malfunction pada sistem inti perpajakan tersebut. Kemudian, jika dibeberkan terkait 3 masalah tersebut menurut IWPI, yaitu pertama, kebingungan dalam penggunaan. Rinto menyoroti potensi kebingungan wajib pajak dalam memilih sistem yang sesuai dengan pelaporan pajak tertentu. Tanpa panduan dan regulasi yang jelas, wajib pajak akan kesulitan menyesuaikan penggunaan aplikasi, terutama dalam e-faktur lama yang memerlukan perhitungan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain. Terkait dasar, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu DPP atau dasar pengenaan pajak. Secara sederhana, DPP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. DPP merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi, DPP dapat dikatakan sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Terdapat 2 jenis DPP yang perlu kita ketahui, diantaranya. Yang pertama, DPP PPN atau pajak pertambahan nilai. Biasanya berupa harga jual barang ataupun jasa. Yang kedua, DPP PPH atau pajak penghasilan. Dapat berupa penghasilan bruto, penghasilan neto, dan atau nilai lainnya tergantung pada jenis PPH. Dan fungsi dari DPP ini sendiri yaitu sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Dengan adanya DPP, perhitungan pajak menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi. Menurut Rinto kepada kontan.co.id, tanpa regulasi dan panduan yang jelas, wajib pajak mungkin bingung mengenai prosedur yang harus diikuti, termasuk pemilihan sistem yang tepat untuk jenis pelaporan tertentu. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah perbedaan data dan sinkronisasi. Menurutnya, pengguna 2 sistem pajak ini dapat menyebabkan inkonsistensi data jika tidak ada mekanisme sinkronisasi yang efektif, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam audit atau pemeriksaan pajak di masa depan. Keperluan data sinkronisasi ini ditujukan karena terdapat perbedaan nomor faktur dalam proses penerbitan nomor faktur antara Cortex dan e-faktur, di mana data perlu disinkronkan. Hal ini penting agar data faktur pajak yang tercatat di sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akurat dan juga sesuai. Jika wajib pajak menggunakan e-faktur dan lawan transaksinya menggunakan Cortex ataupun sebaliknya, data tersebut harus tetap tersinkronisasi. Lanjutnya, kalau lawan transaksi pakai e-faktur, kemudian kita pakai Cortex, maka datanya masih perlu disinkronkan karena perbedaan nomor faktur. Begitu juga sebaliknya. Jika faktur pajak dibuat di Cortex, bagaimana munculnya di e-faktur? Ketiga, yaitu beban administratif tambahan. Pengguna 2 sistem bersamaan diyakini akan menambah beban administratif bagi wajib pajak. Wajib pajak perlu mengalokasikan waktu dan sumber daya lebih memahami dan mengoperasikan kedua sistem, yang dapat meningkatkan kompleksitas administrasi. Penggunaan 2 sistem perpajakan secara bersamaan, seperti yang terjadi
terjadi dengan implementasi Cortex dan sistem perpajakan yang lama, diyakini akan menambah beban administratif bagi wajib pajak dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas administrasi yang meningkat, di mana terdapat pembelajaran ganda karena wajib pajak harus mempelajari dan memahami dua sistem yang berbeda. Ini berarti mereka perlu mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mempelajari antarmuka, fitur, dan prosedur masing-masing sistem. Yang kedua, pengelolaan data ganda, di mana wajib pajak mungkin perlu mengelola data di kedua sistem secara paralel. Ini meningkatkan resiko kesalahan dan ketidaksesuaian data. Misalnya, mereka perlu memastikan bahwa data faktur pajak, laporan keuangan, dan informasi lainnya konsisten di kedua sistem. Yang ketiga, proses pelaporan yang cukup rumit. Dengan adanya dua sistem yang dijalankan, proses pelaporan pajak menjadi lebih rumit. Wajib pajak mungkin perlu melakukan pelaporan di kedua sistem atau mengintegrasikan data dari kedua sistem untuk pelaporan yang akurat. Oleh karena itu, tanpa regulasi dan pemanduan yang jelas, maka penggunaan dua sistem perpajakan ini secara bersamaan berpotensi menimbulkan tantangan bagi wajib pajak. Penting bagi DJP untuk segera mengeluarkan pedoman resmi yang komprehensif. Katanya, menurutnya, pedoman ini harus mencakup prosedural operasional, mekanisme sinkronisasi data, dan hak serta kewajiban pajak dalam menggunakan kedua sistem pajak tersebut. Sebagai solusi, IWPI mengusulkan pendekatan berbasis klaster. Misalnya, sebanyak 790 wajib pajak besar menggunakan sepenuhnya sistem baru Cortex, sedangkan wajib pajak lainnya tetap menggunakan sistem lama. Dan yang perlu kita ketahui, pendekatan berbasis klaster yang disarankan oleh IWPI atau Ikatan Wajib Pajak Indonesia sebagai solusi terkait penerapan paralel sistem Cortex dan e-faktur menawarkan strategi adaptif untuk meminimalkan beban administratif dan memfasilitasi transisi yang lancar. Mengenai segmentasi wajib pajak, dijabarkan sebagai berikut. Inti dari pendekatan ini adalah membagi wajib pajak ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kriteria yang relevan. Kriteria ini mencakup, yang pertama, terdapat skala usaha, yaitu besar, menengah, dan juga kecil. Yang kedua, jenis industri, tingkat kompleksitas transaksi, dan yang keempat, yaitu kesiapan teknologi. Kemudian, penerapan sistem yang disesuaikan. Sistem cluster akan menerapkan sistem yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Misalnya, yang pertama, wajib pajak besar dengan transaksi kompleks dan infrastruktur teknologi yang kuat akan menggunakan Cortex secara penuh. Dan yang kedua, wajib pajak kecil dan menengah dengan transaksi yang lebih sederhana dan keterbatasan teknologi akan menggunakan e-faktur. Dengan melakukan langkah ini, akan sangat mudah menilai keberhasilan aplikasi baru yaitu Cortex. Pungkasnya, dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Apakah sistem yang diterapkan ini akan berjalan dengan baik dan dengan semestinya? Atau justru membuat sistem inti perpajakan ini semakin sulit dan rumit untuk dipahami oleh seluruh wajib pajak? Lantas, ini tanggung jawab siapa? Mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.